Wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita tentang tata cara sholat. Kita sampai di kemarin terakhir rukuk, kita lanjut di i'tidal. Nah, kita refresh rukuknya. Yang pertama, ketika rukuk kita diminta untuk tumak ninah. Tumak ninah itu boten kesusu, jadi posisinya ini nggih jejeg ngoten. Jadi buatan lagi meduk unggah meneh. Kemudian kita diminta untuk merenggangkan jari dan dengkul niku lho. Nah niku direnggangkan, bukan direketnya tapi dibuka. Kemudian disuruh menggenggam. Genggam ning boten usah diremet banter-banter pun tak loro. Dadi nggih sak madya mawon. Terus kepala disejarkan dengan punggung. Jadi posisi kepala niku jejeg ngeten, mboten kemudian enten piyai niku kausah namanya. Lah ngadeg niku. Jadi enggak ada orang yang rukuk niku sirahe ngeten iki, delok bokong ngarepe gitu kan. Nah, itu enggak benar. Ada juga sing teko klebu ngeten iki nggih mboten bener. Jadi jejeg dari punggung niku lurus dan melihat tempat sujud. Terus habis itu mulai nih bacaannya jenengan bisa milih subhana rabbiyal azim tok into atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi niku nggih angsal atau nek sing niku wau jenengan ulangi 3 kali subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi niku jenengan ulangi 3 kali atau jenengan baca yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli niku minimal sekali diulangi 3 kali nggih ento. Kalau jenengan seorang makmum maka ikut imam. Artinya jenengan misal oh iki wacanane apik pengen tak balen ping 10 lah nek imame pun ngadeg nggih jenengan harus ngikuti imam. Enggak boleh ngeri dan enggak boleh ndisi. Makanya bahasanya inama ju'ilal imam liyu'tama. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum, bukan didisi atau ngeri ya ngoten. Pun siap. Jadi nggak bisa atau nggak boleh seorang makmum itu disi atau ngeri dari imam. Nah, kemudian bacaan yang lain yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh niku nggih saged. Jadi nah, sekarang kita masuk ke i'tidal. Jadi habis rukuk terus berdiri lagi, itu yang disebut dengan i'tidal. Summar fa hatta ta'dila qaiman. Jadi kalau rukuk niku jenengan diminta untuk jejeg gitu kan. Pokoknya niki temten mriki jangan punya perasaan iki nek aku ngene gak jejeg dadi kudu ngene niku ya salah niku. Pokoknya ngeten. Kan enten piyai niku tangane dawa to. Niku nggih boten terus iki dijejegen sakjane ngeten mboten wis pokoke didukke. Niki kudu jajar, bahan kemarin kan dijelaskan kalau dikasih semacam godhong tales kayak banyu niku mboten utak ngoten to kemarin to. Maka niku niki nek sing jenengan tekuk mboten napa. Jadi niki nek tangane kedawan kan enten piye tangane dawa niku to. Nah niku kalau diginikan terus akhirnya ndegek ngoten nah maka ini diturunkan. Nah niki rada ditekuk sithik tangane niku mboten napa. Jadi posisi ini tetap nang dengkul. Dan itu jejeg. Kemudian ngadegnya sumarfa hatta ta'dila qaiman. Kemudian naik gitu kan. Niku diganti jejeg. Jadi mboten napa cara sing tarawih niku ngebut ngoten niku mboten. Jadi Akbar. Wah wis kula ra iso niku. Wis sing iso sing kuru-kuru niku ya nih. Nggih. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imamnya mengatakan Rabbana sami Allahu liman hamidah, maka makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Niku sing paling pendek. Nek jenengan ngersake bacaan yang lebih panjang sumangga. Sing penting enten dalile pun ngoten mawon. Aku wacananku sing iki Mas, dalile nek ora enten. Niki Mas, monggo. Termasuk bacaan iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya itu. Niku cacahne kan enten 12, 10 tambah loro. 12. Benar ajeng milih sing pundi silakan, yang paling mudah.
silakan. Nah, wong Quran aja dikatakan oleh Allah faqra'u ma tayassara minal Quran, wacanan Quran sing gampang nggo kowe gitu kan. Maka bacaan iftitah ini kan sunnah, maka silakan pilih mana yang paling mudah buat jenengan. Loh, tapi kan sing bacaan iki biasanya Nabi pas sholat tahajud, bacaan iki pas sholat wajib, nggih niku emang bener gitu kan. Silakan. Artinya jenengan milih sing bacaan tahajud terus jenengan pasang ten sholat fardu niku nggih. Kinten-kinten nggih kirang afdol. Jadi jenengan juga ketika milih pertimbangkan itu juga ngoten. Jadi selain yang pendek juga yang tepat sasaran gitu kan. Nah, kemudian tanpa mengangkat tangan ketika turun sujud atau bangkit dari sujud. Jadi tadi kan itidal ya. Jadi begitu udah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, niku ada perbedaan ulama dalam posisi tangan. Ada ulama yang melepaskan, ada ulama yang mengembalikan dengan ditaruh tenriki gitu loh. Nah, yang ditaruh tenriki dalilin napa? Bahwasanya tangan itu dikembalikan kepada posisi sebelum ruku. Kan saat dari ruku kan maca surat toh, terus Allahu Akbar ngoten toh. Nah, begitu sampai Allah liman hamidah bismillah yang mendapat dikembalikan posisi sebelum ruku. Niku nggih khilafiyah yang enggak salah gitu loh. Tapi ada juga yang kemudian karena enggak ada dalil maka tak colke. Itu yang enggak salah juga. Jadi itu opsional yang enggak bisa disalahkan. Gitu. Jadi sing ngene ya ora ana dalile, sing ngono ya ora ada dalile. Jadi makanya dua-duanya menjadi enggak apa-apa gitu kan. Beda kalau memang Nabi mengatakan ini kok pilihannya ini, nah itu keliru. Kayak yang pernah kita jelaskan tentang takbir kan, Allahu Akbar itu gini, enak sing diubengke jelas keliru gitu kan. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya posisi tangan setelah i'tidal tadi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' in sa'a arsala yadayhi wa in sa'a wa do'a biyaminihi ala shimal. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad malah longgar. Imam Ahmad langsung mengatakan kalau orang itu bangkit dari ruku, berarti i'tidal. Maka kalau ia mau dia bisa melepaskan tangannya cul, atau kalaupun dia mau dia bisa menaruhnya. Imam Ahmad silakan. Jadi benar-benar khilafiyah ini. Nah, lutut ataukah tangan saat turun sujud. Nah, jadi begitu udah sama ulama hamidah, sekarang jeng sujud. Niku dengkul dulu atau tangan dulu kan enten piyai dengkul sik. Enten sing tangan sik terus dengkul, enten sing dengkul sik baru tangan gitu kan. Maka mana yang benar? Niki juga khilafiyah. Jadi ada hadis ulama A memahami dengkul dulu, ulama B memahami tangan dulu. Jadi jenengan enggak usah apa istilahnya? Nggih, enggak usah riso, enggak usah rame, enggak usah udur-uduran soal niku. Ngoten. Termasuk kemarin ada yang nanya ngobahke tangan kan ngoten to. Ngobahke tangan itu secara dalil artinya menghasankan hadisnya. Dulu waktu saya membaca itu hasan, saya praktekkan. Tapi begitu kemudian ngapunten saya berguru sama seseorang, sama ustadz saya, di situ saya kemudian memahami pernyataan atau penjelasan beliau kalau hadisnya dhaif, ya itu saya tinggalkan. Nah, bapak saya masih mempraktekkan. Ya mungkin beliau masih memahami itu sebagai hasan, ya sudah enggak apa-apa. Artinya itu biasa dalam fikih ngoten niku biasa. Nah, yang luar biasa atau yang enggak biasa itu urusan akidah. Karena akidah niku insyaallah sama. Nah, kok nganti anak sing geseh lah niku biasanya pertanyaan, kok kowe iso ndek akidah ngono? Piye ceritane ya gitu. Tapi kalau fikih itu biasa karena memang ada opsional dalam fikih ini. Nah, makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ammas sholatu bi kulliyihima fajaizatun bi ittifaqil ulama in sa'a al musalli yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa in sa'a wad'u yadayhi summa rukbatayhi wa sholatuhu shahihah. Adapun sholat dengan kedua cara tersebut, dungkul dulu atau tangan dulu, maka diperbolehkan oleh kesepakatan para ulama, bebas dengan milih. Otomatis menyesuaikan kondisi nek lemu kados kula ya mungkin penake nek tangan sik ya tangan sik. Ngoten mawon pun. Walaupun nanti nek jenengan baca kitab yang lain, itu benar-benar ada ulama kayak Syekh Albani itu benar-benar menguatkan sing bener iki lho. Nah, cuman yang disayangkan adalah orang yang kadang itu belajar kitab itu terus kemudian ngalahke sing kae salah. Padahal ternyata ulama yang lain itu melonggarkan. Ini perbedaan. Ya memang penafsirannya itu terkait dengan satu bunyi hadis itu memang dua, memang benar-benar ada dua, terbelah dua gitu. Ngoten. Kemudian pada rukun yang ketujuh, sujud dua kali
dalam satu rakaat disertai dengan tumak ninah. Jadi semua gerakan itu tumak ninah. Sing intine bergeraklah sesuai dengan kondisi tulang masing-masing. Jadi jangan kesusu, jangan ngebut, jangan dan seterusnya. Jadi benar-benar nek sujud dipenakke, nek rukuk dipenakke, diayemke. Makanya asas khusyuk itu ada 4. Yang pertama penuhi rukun dan syaratnya. Kemudian yang kedua tumakninah niku. Kemudian yang ketiga bacanya niku jangan cepat-cepat. Subhana rabbiyal azim, jangan subhana rabbiyal azim, subhanallah malah jadi subhanallah. Nah, kira keliru. Nah, kemudian yang keempat niki yang banyak orang itu luput atau lupa, itu usahakan dengan ngerti yang jenengan baca. Lah aku wis tuwek Mas, mboten napa-napa ajar. Mosok kalah karo cah nom-nom sing belajar basa Korea, basa Cina dan seterusnya. Dan belajar itu enggak harus hari ini kudu iso kabeh mboten. Satu-satu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar pun niku jenengan lakoni sik seminggu misal. Rampung seminggu mungkin minggu ngarep tambahi. Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Wes niku ngarep tambahi. Muga-muga niku. Mugi-mugi sakderenge jenengan dipanggil kali Gusti Allah jenengan pun ngerti niku wacanane kabeh napa. Makane wonten nyetak kula sampaikan bahwasanya ada seorang sahabat yang berkata, nek sampai saya itu tahu sholat saya satu itu diterima, aku nek mati soe-soe plong. Karena benar-benar amal sholat itu akhirnya kembali ke masing-masing. Khusyuk enggak, rukun syarat terpenuhi enggak, bacaannya ngerti apa enggak, ngebut apa enggak. Makanya pahalanya itu bisa sempurna kalau sholatnya sempurna. Dan kesempurnaan dikembalikan ke masing-masing gitu kan. Kadang kabeh wis gerakane wis apik tapi pikirannya ning ngendi-ngendi ya gitu kan. Nah, yang ke-7 sujud 2 kali dalam satu rakaat disertai tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Jadi sujud dengan penuh tumakninah. Nah, bertakbir ketika turun sujud. Jadi kan tadi sudah sami Allah liman hamidah. Nah, kemudian kita sujud. Dalam posisi sujud kita bertakbir. Tapi ya ada tapinya, tidak angkat tangan. Jadi posisi sudah berdiri toh, Allahu Akbar. Jadi enggak angkat tangan. Kemudian bertakbir pun Nabi mengatakan summa yukabbir hina yasyud, summa yukabbir hina yarfa' ra'sah. Jadi begitu turun mengucap takbir, begitu ngangkat kepala untuk duduk, takbir melih gitu kan. Maka takbir itu diucapkan dan tidak ngangkat tangan. Nanti orang Syiah itu dalam sujud dia jangan enggak angkat tangan. Allahu Akbar. Wonten orang Syiah. Nggih, nek kita ndak. Kemudian tata cara sujudnya umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin. Aku diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Yang pertama alal jabhah. Jabhah niku bathuk. Termasuk bathuk itu adalah wa asyara biyadihi ala anfi. Bathuk dan diisyaratkan dengan hidung. Berarti ini sepaket. Bathuk, hidung. Jadi patokane hidung, mboten mulut. Nanti enten wong sing pengen meksake mulutnya kudu nempel ngono. Ora iso ngomong to gitu. Wong kita disuruh untuk melafalkan, maka batasannya batuk dan hidung. Nah, pertanyaan ndak niki. Nganggo kethu entuk ora? Mungkin enten wong India, wong Pakistan niku kethune dikrowok enten. Atau mungkin orang-orang tertentu nih guys, sorban-sorban ini dikrowok ngoten. Maka kethu yang dengan pakai peci, kolan suah atau apapun songkok yang dipakai, kalau nutupi batuk enggak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat itu kalau sholat posisi panas. Niku sujud ini kan. Jadi sujud niku teng dhuwure tangan. Itu menjadi dalil bahwasannya kalau jenengan mau pakai peci boleh. Jenengan ngakkan ngeten entuk nutupi batuk ya entuk. Artinya kalau kita kemudian melarang itu enggak entuk. Ora nyenggol tempat sujud. Lah niki karpet niki yo ngalangi tempat sujud gitu. Nah, member ora usah karpetan kan. Atau sajadah yang ngalangi gitu kan. Nah, maka kita harus benar-benar bisa mendudukkan fikih yang mana yang memang di situ ada kelonggaran, jangan dibikin atos. Batuk termasuk hidung. Hitung 1 nggih. Wal yadain dan 2 tangan. Piro? 3 nggih. Kemudian waruk batain 2 lutut. 1 2 terus 3 4.
Kok 4 toh? Pinten? Piro Mas? 1 tambah loro 3, 3 tambah loro 5. Nah, bakul bangkrut ya. Kemudian wa atrofil kodamain, dan ujung dari 2 kaki. Kodam ini kan telapak sikil ini, foto kodam ini kayak ini kan. Nah, maka ujung ini. Nah, ini sehingga 1 batuk dari ini hitung 1, 2 perlu toh. 4, 5, 6 itu. Nah, sehingga posisinya niku kacamata yang ganjil. Jadi ini nempel, batuk, hidung, mulut enggak, dengkul. Nah, terus posisi kaki ditekuk, ngeten, boten ngeten. Karena yang dimau nyentuhnya ngeten ini. Jadi ditekuk. Nah, nanti dingake apa dineke, kita buka lagi. Pun nggih clear nggih, 7 niku nggih. 1, ini dari 1. Terus tambah 2 dari 3, tambah 2 dari 5, tambah 2 dari 7. Terus wa idza sajada faraja baina fakhidaihi ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika sujud, beliau merenggangkan kedua pahanya dan menjauhkan perut dari pahanya. Jadi boten itu perlu nggih, wong Jawa ngarani juntrung. Jadi perut kali paha itu kedoke. Nah, gitu. Jadi enggak boleh ngeten. Nah, yang kedoke. Ini carpetnya yang benar-benar kita tekap. Nah, pas gitu. Nah, sampai nanti dalam itu diibaratkan enten cempe brobos saged lewat. Nah, nek ada putu rasa gini nih, brobos nih. Putunya setahu wajah hadis, aku dicempe mbah gitu. Jadi dijauhkan, jangan sampai niki nyentuh dengkul. Nah, posisi tumit dan ujung jari kaki ya, dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya sebentar. Wa kana ma'i ala firoshi wa wajadtuhu sajidan. Beliau bersamaku di ranjangku, kata Ibunda Aisyah. Beliau dalam posisi sujud. Roson akibaih, beliau menempelkan kedua tumitnya, kemudian mustakbilan bi atrofi asobihi al kiblah, dan beliau menghadapkan ujung jarinya ke kiblat. Jadi kiblatnya mriko, kowe kiblatnya sik kowe. Nah niku ujung jarine niku ditekuk, ditekuk ngeten. Nah terus niki tumite, apa tumite? Tungkak. Awake dipanake. Nah, kok dengkul, tumit tok. Ini boten ngeten. Nah, ditekuk ngeten, boten dinyake. Dan karena ini enggak di breakdown laki-laki dan perempuan, enggak dipisah, maka berarti gerakan ini berlaku buat perempuan. Perempuan ini ngoten. Dong ya, jadi batuk, hidung dihitung 1, tangan 3, dengkul 5, terus ujung jari niku ditekuk ngeten 7, dan tumitnya templekkan. Kan penak nek belajar enten dalile gitu, alon-alon. Tapi nek mung cerita, kok ceritane beda-beda. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa melehi? Posisi lengan niki nggih, lengan nggih. Karena idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtoihi. Beliau kalau sujud niku merenggangkan lengannya, diangkat sampai keleknya itu kelihatan. Dan mungkin dulu pakai dulu nih ngoten niku ketok ya nih, mboten ingat duwe gambaran pakai lengan. Maka direnggangkan. Nah, sama kayak pas takbir, itu tangan itu nek gak di telinga di dada, maka tergantung dengan memilih mana. Kalau dengan sejajarkan ke telinga, ditenggangkan. Jadi cara pokoknya dibolong keleknya ketok itu lho. Atau dengan taruh di dada yang kan bisa sakit, tapi dia tetap direnggangkan, boten ngeten. Ngeten. Ngeten hadis yang menyatakan kayak gitu gaya-gaya gawon, nah itu nggak boleh ditiru.
Kemudian disebutkan niki tadilu fis sujud, bersikaplah yang menengah dalam sujud, wala yabsut ahadukum diraihi ibtisatal kalbi, janganlah kalian menghamparkan tanganmu ini kayak anjing, sampai Nabi mengatakan seperti itu. Jadi harus diangkat. Nah tinggal jenengan mau milih niki sedadar dodo mriki apa bahu mriki atau sesejar telinga, niku pilihan jenengan. Ning enten ninge ketika jenengan jamaah, jenengan mau buka ombo, mungkin nyampluk kiwa tengen, maka jangan ombo-ombo. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan idza sajadta fadok kafaika warfa mirfaqoika. Jika engkau sujud, letakkan kedua tanganmu niki wau dan angkat kedua sikumu. Jadi menguatkan hadis yang tadi. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan antara kasunnah lidafil ada aula min fi'li sunnah minal ada. Jadi kalau jenengan jamaahan terus mempraktekkan sujud yang dinyake ombo wae. Wonten nyampluk tanggane, nyampluk ombo-ombo. Akhirnya tutup. Ini nempel, ini di apa istilahnya? Apa Pak? Kita ini loh, pancatke ya lah, pancatke, ini nempel. Nah, ini dibuka, keleknya ketok. Tapi dikatakan oleh Syekh Utsaimin kalau jenengan melakukan ini nyampluk kancane, ya ampun ombo-ombo. Betul nggih? Jadi jangan ombo-ombo. Nek dewe silakan. Lah, kondisi jari dikatakan tidak sajata dhamma asabi'ahu. Kalau sujud itu kewaliane ruko. Nek ruko kan benggarke merenggangkan jari. Nek sujud niku kon rapetke. Nah, bisa rapetke. Pertanyaan ini lagi Mas Bella, ini tak guna ini sholatku batal apa? Kenapa? Kenapa? Itu penting nih. Kenapa? Bukan rukun. Ning nilai atau pahala sholatnya mungkin berkurang karena nggak ngikuti sunnah. Ada nih. Termasuk tadi ketika dengan kan udah boleh Nabi sholat ujung ini tangannya kok di sini nih sholatnya nggak batal. Ini pahalanya mungkin berkurang. Bacaan sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli dan seterusnya, terserah jenengan mana yang paling mudah. Niki enten pinten iki? Enten 7 bacaan. Niku nomor 7. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud disertai tumakninah. Berarti bar sujud terus lenggah. Kan bar sujud toh. Nah, terus lenggah. Dikatakan sumarfa hatta tatmaina jalisan, angkat kepalamu sampai kamu duduk tatmaina dengan tumaknina nganti nyaman itu. Mboten lagi lingguh urung jejeg gegere mantep meneh lingguh meneh sujud meneh. Mboten ngebut-ngebutan ngoten niku. Nah, sumasjud hatta tatmaina sajidan, sujud lagi dengan tumaknina. Sumaf al dzalika fi sholatika kulliha, terus ulangi dalam salatmu setiap rakaatnya seperti itu. Di satu rakaat 2 gerakan sujud, 1 duduk sampai selesai. Nek niku rakaate 3 nggih berarti sujude ping 6, nek rakaate 4 berarti ping 8, nek sujude nek napa rakaate 2 berarti ping 4. Niki salat secara umum, mungkin nek salat napa gerhana, nah niku benten rakaate 2 tapi kemudian rukuke pinten? Rukuke pinten? Rukuke 4 gitu. Jadi rukuke 4, jadi rukuk ngadeg meleh, rukuk meleh, nah nembe sujud. Gitu. Terus bacaan duduk di antara dua sujud silakan dengan pilih. Yang paling gampang Robbi Firli pun yang paling gampang. Jangan mau yang panjang Robbi Firli warhamni wajburni wahdini wafini wafani, monggo. Silakan, nggih. Tentu makin panjang yo pahalanya insya Allah makin banyak, insya Allah.
Lalu tasyahud awal. Disebutkan tentang tasyahud awal bahwasanya Abu Humaid As-Sa'idi mengangkat tangan pada saat bangkit dari tasyahud awal. Jadi summa nahado summa sona'a fir raq'ati as-saniyah summa sal bisla dzalik hatta idza qama min as-sajdataini kabbara wa rafa'a yadayhi. Jadi setelah tasyahud awal ya kemana tuh tasyahud niko rampung maka berdiri. Nah, pas berdiri itu takbir Allahu Akbar terus tangannya diangkat. Jadi mengangkat tangan pasca turun itu cuma terjadi pada rakaat 2 ketiga. Gitu. Jadi nggak ada di setiap rakaat nggak ada. Di rakaat 1 mengangkat tangan nggak ada. Ini kok nekat ngoten, soalnya nggak batal. Ini mengurangi pahala. Nah, kurang apa yang kurang? Oh, mau ngetos dulu. Nggih. Nah, di sini sampai dikatakan yuhadhi biha mangkibaihi kama sona'ahina iftaha as-sholat. Jadi begitu ngangkatnya itu sampai sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar. Berarti pilihan Nabi terpundak, tapi ternyata ini hansal. Jadi takbir itu sini atau sini. Nah, dalam rakaat 3 dan 4 niku yang dibaca niku Al-Fatihah. Suratnya enggak usah. Dalam rakaat 3 dan 4 yang dibaca niku dalam rakaat 3 dan 4 niku yang dibaca Al-Fatihah, suratnya enggak usah. Tapi kok misal Pak Imamnya niki kok salate suwe, jenengan Al-Fatihah pun rampung, nggih tambahi mawon surat boten napa. Jadi itu bukan suatu hal yang terlarang atau dilarang. Karena dalam riwayat hadis Muslim disebutkan nomor 452 dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW biasa membaca surat di sholat zuhur pada rakaat pertama dan kedua. Pada setiap rakaat sekitar 30 ayat. Nah, pada rakaat ketiga dan keempat membaca 15. Jadi pernah atau beberapa kali Nabi itu membaca surat juga pada rakaat 3 dan keempat. Jadi bukan berarti nggak boleh. Tapi juga nggak harus setiap saat, ya, sesekali aja. Nah, posisi jari disebutkan bahwasanya anak Nabi SAW karena idza jalasa fi shalah wa ayatihi al-yumna alar rukbatayhi wa rafa isba'ahu alladhi taliya al-abhami al-yumna. Bahwasanya Nabi SAW ketika dalam posisi duduk saat sholat meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Tangan kanan di atas paha kanan. Paha niku pun ditahu niki to paha to. Kan gini. Nah, kemudian lalu beliau mengangkat jari di samping jempol samping ini gitu diangkat. Nah, kemudian disebutkan lagi dan beliau berdoa sedangkan tangan kiri dibentangkan di paha kiri. Jadi ini gemne, tangan ini dibentangkan, tangan ini berarti dibuka toh, taruh di paha lagi. Ngeten mboten ngeten. Itu yang saya pahami karena bahasanya di paha, bukan di lutut gitu. Nah, kemudian soal kapan mulai didudingkan itu memang ada perbedaan ulama. Ada yang berpendapat kayak Imam Nawawi berpendapat ketika ucapan illallah, attahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat, kemudian assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alayka sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Niku Imam Nawawi. Ning dalile mboten enten. Makane kita awal nggih mboten ngomong. Kenapa? Dan tadi dalilnya itu ada sebagian yang berpendapat Hasan, bukan Sahih Hasan, tapi kemudian ada ulama lain yang berpendapat dhaif. Nah, saya dulu megang yang Hasan, begitu saya kaji sama Ustadz itu, kemudian beliau dhaif itu mas, ya sudah tak tinggalkan. Artinya kalau ada yang gerakin juga enggak apa-apa. Mau memang jadi unik karena bentuk gerakannya beda-beda. Ada yang begini, enak sih bener-bener jubeng gini ya ada gitu. Ada yang dikit-dikit ya, dikit-dikit ya. Lah sih bener sih ini kan akhirnya jadi susah untuk ditakar kalau apa namanya? Hadisnya cuma bahasa gerakan tok. Mau yang gerakan sing piye sing bener sing gini-gini gitu-gitu apa jubengnya gitu. Nah,
Akhirnya ya nyari aman aja nggak usah gitu. Nah duduk tahiyat akhir, kemudian membaca bacaan tasawuf di tahiyat akhir. Nabi SAW bersabda, fa idza qa'ada ahadum fi shalah falyaqul at-tahiyatu lillah dan seterusnya tadi. Bacaan ini gitu dengan milih boleh. Nah, membaca bacaan sholawat setelah bacaan tasawuf akhir, jadi setelah dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh niku dengan sholawat. Dan sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah niku nggih berarti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat terbaik yang saya tahu. Dan di situ berdasarkan dalil enggak ada kata sayyidina, jadi jangan ditambahi. Karena yang namanya bacaan sholat itu kita kalau mau nambahin perlu dalil, butuh dalil, jangan ditambah-tambahin. Jadi bacaan surat dalam sholat itu hanya boleh setelah Al-Fatihah, setelahnya nggak ada. Terus jenengan mau nambahin bacaan doa itu hanya bisa pas sujud sama sebelum salam. Dah pas rukuk jenengan tambahin doa nggak bisa, jenengan baca ayat di situ nggak bisa. Sing iso pripun ketika imamnya rukuke kesuwen atau suwe, maka jenengan tambahi bacaan rukuk jenengan ditambahi, misal ping 3 kok imamnya rong rampung, tambahi meneh. Nganti 10 kok rong rampung, tambahi meneh. Nganti 50 rong rampung mang dulit barangkali mati gitu. Barangkali imamnya mati rukuk lho. Disenggolane jungkel wah mati berarti. Nah, nggih. Nah, maka membaca bacaan sholawat setelah bacaan tasawuf akhir. Nah, sholawat kemudian ditambah dengan doa perlindungan 4 hal. Jadi begitu innaka Hamidum Majid, kemudian ditambah dengan perlindungan 4 hal, yaitu dari min fitnatul qabri, min adabin nar, kemudian min fitnatil masih dajjal, kemudian min fitnatil mahya wal mamat. 4. Terus habis itu tambah lagi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, baru setelah itu jenengan bebas mau nambahin donga sak-sake. Dengan punya donga tertentu silakan. Allahumma qdi duyunana, ya Allah lunaskan utang kami, silakan. Allahumma shfi mardona, ya Allah sembuhkan sakit kami, silakan. Allahumma Allahumma ajirna minan nar, silakan. Rabbi firli wa liwalidayya, silakan. Bingung, Rabbana atina fid dunya hasanah nggih ento. Bebas. Ning nek saya secara pribadi itu kan ada ustaz atau ulama yang kemudian membolehkan pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia, saya nggak cocok. Karena ini rangkaian sholat, maka kalau bisa tetap bahasa Arab. Makanya monggo jenengan kalau punya kebutuhan atau keperluan apa tentang doa ini, jenengan cari dongane sing pas jenengan apalke, jenengan aplikasikan pas sholat, pas sujud, kalih pas terakhir sebelum salam. Ngoten. Terus niku ampun. Nah, salam niku yang pertama minimal assalamualaikum niku minimal. Kemudian bisa juga assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada 4 model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku 1. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi 2. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Nah, yang keempat niki kula diprotes kali koncone Mas Yunus. Assalamualaikum tok kanan, yang kiri enggak. Jadi ada orang Arab Masjid Mutakin nih kok. Jenenge sapa Mas? Muhammad. Nah, itu begitu ini saya sampaikan dia protes. Karena dia sudah keliling berapa negara, nggak pernah ada yang melakukan yang ke 4 ini. Dan saya kan karena ini ada di kitab ya saya sampaikan. Ini kan memang di Indonesia juga nggak pernah ada assalamualaikum baru itu wes kan nggak ada. Kalau tetap baleni kiwane kan gitu ya. Nah, sehingga itu tadi opsi ya. Artinya jangan kemudian jangan merasa kiai ini sih bener kudu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Bahkan assalamualaikum boleh gitu kan. Nah, maka nggak usah kemudian terlalu kaku untuk hal-hal yang memang di situ ada kelonggaran. Dan kemudian rukun yang ke-13 harus urut, nggak boleh diloncat-loncat. Selesai. Ada yang mau ngejak rame, silakan. Monggo. Bangun dari ruko. Makmum niku ngikuti sama Allah langsung baca Robbana walakal hamd tadi udah disampaikan. Enggak usah. Sampai Allah liman hamidah itu wilayahnya imam. Nah, imam bukan sampai Allah liman hamidah tok ya nganggo Robbana walakal hamd. Nek makmum Robbana walakal hamd. Nggih. Ya, ada lagi? Piye? Mau ngapa? Tahiyat akhir. Baik.
tahiyat akhir sama tahiyat awal. Nah ada dua tahiyat. Nah, yang satu namanya iftiros. Iftiros niku ngeten. Niki ditekuk, niki dilinggungi. Iftiros. Nah, tahiyat yang kedua itu namanya tawarruk. Sing nggo bokonge. Niki ditokke. Niku nek enten awal dan akhir, tapi nek entene mung situk tok kados salat 2 rakaat itu sebagian kitab mintanya nek 2 tok itu iftiros tok bukan tawarruk. Nah, tapi nek jenengan wah aku mantepe tawarruk nek subuh karo salat sunah ngono silakan pilihan jenengan. Jadi memang ada khilafiyah di sini terkait dengan sholat yang 2 rakaat atau sholat yang tahiyatnya 1, napa? Witir. Witir kan ana sing 1 rakaat tok niku to. Berarti sahurnya 1 tok to. Atau yang 3 rakaat 1 kali salam. Jadi witir niku witir 3 niku nek ten Saudi niku niku 2 rakaat salam terus 1 salam. Jadi ping napa? Ping 3 ning salamnya 2. Lah kok ora digawe kaya maghrib kok dadi maghrib. Iki ngomongke witir, dadi bener-bener dipecah nonton 2 dan 1. Lah nek 5 berarti 4 plus 1. Nonton bukan tasawufnya 2 terus engko sing terakhir jeneng kita niku dadine kaya isa. Ngoten nggih. Dadi cara witir. Nah, kalau yang modelan begitu maka tadi dia bilang ada kitab yang menyatakan kalau posisi sujud tasahud yang di situ tanda satu tok itu duduknya iftiros, ngeten, buatan tawarruk, gitu. Ya, sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah, sholat id, dan saya mempraktekkan yang itu. Tapi nanti dengan mantepnya tawarruk nih monggo, artinya itu fikih kok saya nggak terlalu kaku dengan itu. Silakan Mas Bro. Ini mau ngacung loh? Enggak. Oh sebelah Peru. Tapi ada. Dulu pernah di Wonosobo itu sholat maghrib. Nah, makanya gini. Walau di amin. Jadi tabai. Allahumma firli. Allahumma firli wali saya terus maunya bilang amin. Saya kaget. Setelah selesai saya bangkit sholat saya ulangi lagi. Oh. Iya. Ya itu sebuah kesalahan tapi nggak batalkan sholat. Tapi itu salah memang, salah. Ya artinya jangan harus ngulangi ya sudah kemudian nantepin ngono ngulangi apa? Kan nggak apa-apa. Ya, makanya itu kan kreativitas yang nggak pada tempatnya toh. Padahal sudah dikasih tempat pas sujud kali sebelum salam. Nah, dia berharap diambilke karo makmume itu sama kayak khotib Jumat. Itu dia berdoa Allahumma fir lil muslimina wal muslimat terus begitu sampai ning gone wong tuwa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma ndongake omone dhewe diaminke sak masjid rumangsanya itu terbaik padahal ketika dia berdoa untuk semua orang tua kaum muslimin orang tua dia ya tentu dapat Allahumma fir Rabbana fir lana wali walidaina ya Allah ampunilah orang-orang tua kami warhamhum dan rahmatilah mereka kama rabbauna shighara sebagaimana mereka dulu ngopeni kami semua yo termasuk wong-wongane dia gitu. Jadi jangan egois untuk jaluk diaminke dhewe gitu. Apalagi disisipke ten niku nggih jelas itu salah. Tapi apakah itu membatalkan sholat? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak. Ada lagi? Wih, monggo. Uji tadi ya dari ini kan ada perspektif lain karena kita mengenai sholat Quran di belakang itu pernah di kelas oleh Abu Sangka ada nilai ada nilai di apa isografi mulai dari UUE ini angka panjangnya Saya nggak tahu. Kalau udah masuk ke filosofi itu saya nggak tahu. Pun ada lagi? Nggak ada? Cukup? Pak Anto? Biasanya gayeng. Itu dengan Mbah Suwar mana ini Mbah Suwar? Ini pun? Atahiyat. Ya. Akhir entah apa lah. Iya.
Itu kadang-kadang kalau kita begini itu kan tidak membatasi mengurangi batas. Ya, setiap saat kita tahu bagaimana kita akan mengarahkan supaya benar. Ada biasanya gini ya saya. Mengarahkan temu di jamaahnya. Ya. Oh ya, solusinya tetap majelis ilmu ngeten, Pak. Kalau makmur itu, sering bapak kalau di luar sering saya sering makmur. Kadang-kadang kebanyakan nah gini terus gini loh. Dan ini nanti gini. Nah, ini kan kalau biasa saya memberitahu bapak dia nanti gini dan biasa gini itu gimana? Ya sudah, jadi emang itu ya memang solusinya majelis. Biasanya dia gitu. Jadi solusinya memang majelis ilmu. Majelis ilmu yang akan mengangkat ketidakpahaman. Artinya kalau dia ngapunten enggak majelisan ngeten iki nggih enggak paham, akhirnya nganggo biasane. Ya udah gitu. Yang penting jangan udah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Nggih. Biasanya gini ya. Nggih, pun. Dengan asal biasanya gini ya, tapi mungkin dia tidak memberi banyak ini. Nggih. Biasanya saya Nggih. Mbok misal enten piye sing ngeten niku nek dilek kadang yo biasane yo sing ngene. Biasa gini lah. Angel, ngoten niku pun angel. Ada lagi? Meneh Om. Timbang mumet tuh. Kupluk piye? Nek angsal apa enggaknya sah-sah aja, enggak apa-apa. Nggih, kembali ke rukun. Jadi makanya kalau kita mau membatalkan sesuatu, kita harus kembali ke apa yang menyebabkan batal gitu loh. Apakah rukunnya enggak dilakukan atau kemudian keluar najis, kan pilihannya kan cuma itu. Kalau enggak di situ wilayahnya ya enggak bisa kita katakan batal. Ada lagi? Pun cekap? Mas Yunus? Nggih mawon. Ajeng ditutup niki. Enak ya. Dah cukup nggih masalah salat. Terus bareng iki meh bahas tauhid meneh apa ganti poso? Oh toharoh. Oh ya, siap. Toharoh ya. Nggih, apa? Toharoh. Nggih. Toharoh. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Apabila mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau jenengan kepanggih saya entah di mana aja, mau tanya-tanya aja, enggak usah sungkan. Yang punya nomor saya WA nggih entuk. Cuman kadang kan napa istilahnya, nek ada tanya jawab di sini itu terus yang lainnya bisa denger gitu. Tapi nek WA ini biasanya urusan pribadi, biasanya itu hitungan duit. Weh, di sini. Apa? Ini. Oh, zakat mal, siap. Iku mau tak bahas ning dulu, Hitung-hitungane. Kalau zakat mal itu kembali kepada apa yang kita usahakan. Kalau kita petani, maka harus tercapai nisabnya. Oke, ini perdagangan. Hitungannya yang pertama, semua barang dagangan jenengan yang ada di jenengan sudah masuk haul 1 tahun Hijriah. Itu jenengan kalkulasi berapa. Terus duit dagang yang barang yang ada. Iya loh, di gudang sampean itu loh. Misal tak gudang kayak piro gitu kan. Terus ditambah dengan duit cash yang jenengan pegang yang berkaitan dengan perdagangan. Kan hasil jual beli kemarin kan mungkin nenek tabungan atau apa. Nah, itu ditambahkan. Terus ditambah piutang jenengan. Piutang ini berarti utangnya wong liya yang utangkan jenengan. Nah, terus apa kuwi? Lemek. Iya, kan kadang kan jenengan nitip-nitip kayak toh orang dibayar toh. Nah, itu jenengan tambahkan. Terus dikurangi hutang. Utang dagang tapi. Bukan utang personal, utang dagang. Kan ngomongnya zakat perdagangan toh. Nah, utang dagang jenengan.
Tukang dagang tuh maksudnya gini, kan jenengan ngutangi wong, mungkin jenengan yang supplier durung bayar gitu kan. Nah, dikurangi itu. Nah, hasilnya berapa? Itu kemudian keluar zakatnya kalau sudah mencapai nisabnya. Nah, nisab itu pilihannya dua. Pakai emas itu sekitar 85 gram. Pakai perak itu 595 gram. Nah, ben amane nek saya pakai perak. Karena nek pakai emas engko dhuwur nisabmu. 85 gram ping 1,5. Ketemune berarti kan 85 karo 40, berarti sekitar 130 juta. Tapi nek pakai perak itu 595 gram atau 600 gram lah, ping 20.000. Temune piro Mas Bila? 15 juta. Saiki kita 1,5 kita ya. Iya. Ya, jadi nek amane pakai perak aja. Kecuali memang kamu nyimpen emas, misal setelah duit-duit tuh buat tukok emas, emasnya benar-benar numpuk 85 gram ya berarti memang dihitungnya dari emasnya. Tapi nek kontaknya duit, itu lebih aman dikonversi ke perak. Itu kalau perdagangan. Kalau pertanian maka wa'atu haqqahu yauma hasodi, keluarnya setiap panen. Nah, kalau sudah mencapai nisab, nah nisabnya itu 5 wasak itu sekitar 720 kilo. Jadi 1 ton kurang. Jadi nek panenmu 1 ton kurang, kalau itu pakai air hujan 100%, maka 10%. Kalau itu pakai ngompo 100%, maka 5%. Kalau campuran, maka 7,5%. Maka beda-beda nggih, tergantung jenengan. Nah, termasuk garwan jenengan yang punya penganggon niku setahun pisan kudu ditimbang, dilumpukke ditimbang. Kalau lebih dari 85 gram ya dikeluarkan 2,5%. Ngoten. Termasuk napa perak juga sama. Cuman nek perak 595 gram. Nah, kebanyakan orang nggak ngerti niku, ngerti nih zakat niku mung zakat fitrah. Padahal duitnya ning omah iso nggo bantal, iso nggo kasur. Nah, niku mboten pareng, mboten angsal. Makanya orang Islam niku nek ning Indonesia niku bener-bener dituntut kesadaran. Nek ten Saudi dioyak kados napa pajak. Nek mriki sing doyak pajak kung zakat dijarke ae gitu kan. Padahal kalau orang Islam itu punya kesadaran bahwasanya zakat itu juga wajib kayak sholat, sampai Umar bin Khattab bersumpah Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah siapa yang membedakan antara zakat dan sholat maka akan tak perangi gitu kan. Itu berarti perkara yang besar. Dan benar-benar diperangi Pak, perang karena dora gelem bayar zakat. Jadi begitu Nabi wafat, sebagian suku itu bersukacita karena orang bayar zakat rumah sana. Ternyata penerusnya Nabi Abu Bakar keras, ketat gitu loh. Doya malah diperangi. Makanya orang Islam itu kalau punya kesadaran, di Indonesia khususnya ya, dituntut untuk kesadaran karena emang nggak dipaksakan oleh negara. Kalau punya kesadaran, insya Allah saya yakin, aku yakin. Bukan enten orang duwe gitu kan, bukan enten. Tapi karena tadi itu kadang nggak sadar, panennya sak pirang-pirang, ya atau metu zakat. Sekali-kali ini metu sak kresek gitu kan, kresek cilik, kresek ireng niku. Iki zakatku gitu. Padahal sebenarnya mungkin zakatnya lebih dari itu. Ada lagi Pak, berarti nek sak ton 10% ini kan berarti sekian tahun. Dipun? Masalah zakat. Zakat beli. Yunus, nggih. Kita itu dulu waktu kami sudah dulunya Pak Sari. Nggih, Mas Sarangat. Ya mungkin Bapak tahu Pak Amin mungkin belum tahu, tapi saya melihatnya. Tapi ada masalah zakat tiap tahun. Bukan tiap tahun, setiap kita mendapat apa itu? Gaji itu kita dapat kita kurangi 2,5%. Yeah. Terus yang itu sudah. Tetapi kita itu dulu waktu di tahun mungkin tahun berapa ya? Tahun 85 gitu. Dah, lebih lain. Iya, mungkin tahun 85 itu kita jadikan supaya disediakan yang kita tempati. Yeah. Rumah misalkan kita tempati itu supaya dinilai berapa, nanti diambil 2,5% kita keluarkan. Tapi itu mungkin saya jadi enggak, saya itu berapa persen, mungkin nanti di zaman semuanya itu saya
itu 180 juta ini, 100 sama 100. Tak ambil 2%, akhirnya saya keluarkan zakatnya. Itu mungkin apa itu ada yang kita tempati itu memang bagian saya itu sudah bersih. Tapi apakah itu ada dalil nas? Jadi memang ada dalilnya kalau betul napal. Yang intinya kendaraan dan rumah yang ditempati atau dipakai itu tidak ada zakatnya. Makanya kasus Mas Yunus ini nek diteukeh niku paling aman niku mboten ditumpuk dadi emas karena nanti kena zakat. Paling aman ya ditukoke sawah. Sawah niku enggak kena zakat. Nah, jadi kena zakat nek ditanduri metu parine. Tapi nek diakali. Nggih bahasane mungkin mboten diakali yo. Saiki nek mbok simpen emas juga engko nek digondol kucing ya kan. Artinya kan ada hal-hal yang memang itu opsional yang bebas kita milih gitu. Nek diakali itu gini. Misal kita ngitungin nisab tiap Ramadan. Nah, pas Saban kita timbang, masih bojoku 100 gram. Nah, terus dikulangi didol gitu kan. Nah, itu ngakali lagi kan. Atau wedhus nek 20 ekor kena zakat terus didol siji apa dibelah gitu kan, ben dadi 19 ya itu ngakali. Tapi kalau tadi itu lebih kepada opsional karena kita melihat aspek keamanan. Misalnya numpuk emas ning omah nanti pirang kilo mau tak digondol wong kan hilang kabeh. Makanya sawah kan paling ya tadi digeser patoke niku wau to. Nah, maka yang jenengan tanyakan pertama terkait rumah itu enggak ada zakatnya kalau ditempati. Tapi kalau dijual nah itu ada nilainya. Kalau dijual nilainya dizakati. Nggih, kalau payu gitu kan. Kalau payu niku dizakati. Nah, terus terkait zakat profesi, zaman dulu sudah ada orang kerja, sudah dapat gaji juga. Tapi nggak ada satu riwayat pun tentang zakat profesi. Jadi zakat profesi itu nanti akan dikembalikan pada zakat harta benda. Ketika apa? Gajinya rantai terus didekek tabungan, mengendap setahun, masuk nisab. Nisabnya 15 juta tadi misal. Terus tabungannya Mas Yan ini dari hasil kerjanya itu ternyata ada 20 juta selama setahun hijriah. Disitulah keluar zakatnya. Tapi nek misal kita duit gaji tiap jangankan akhir bulan, tengah bulan udah habis, ya udah nggak keluar zakat toh Pak gitu. Makanya gaji itu memang tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin 2 yuta iso dienggo sak omah, tapi enek sing 5 yuta ora iso nggo sak omah mergone anake akeh. Nah, maka disitulah aspek keadilan dalam Islam bahwasanya zakat itu tidak dipungut langsung dari yang didapatkan dalam artian profesi. Kan profesi itu kan keluar tenaga. Beda kalau sawah itu setelah orang nanam, sisanya itu kan bener-bener peran Allah Subhanahu wa taala dari mulai ngasih hujan, dari mulai macam-macam itu kan bener-bener dari Allah itu. Tapi kalau kerja itu kan kita yang gampangannya berkeringat bener gitu loh. Maka di situ yang kita harus pahami bahwasanya apa yang kita dapatkan dari kerjaan itu tidak langsung dipotong 2,5, tapi kalau memang tersisa kemudian di tabungan selama 1 tahun hijriah, maka di situ baru kena zakat gitu. Tapi gila, dari sampai saat sekarang, misalkan kita itu punya hasil kita membuat usaha, misalkan Indonesia punya uang 10.000, nanti kita ambil sampai sekarang saya mesti menyisikan praktek dulu seperti yang kita dulu. Itu misalkan tidak tak kasihan, tapi tak kasihan misalkan orang-orang yang nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi mungkin ujubnya bukan zakat lagi, udah sedekah. Iya. Tapi ini sempat ngambil dari itu. Nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan zakat, karena zakat itu nanti ada kaidahnya nisab haul. Kecuali pertanian bukan haul tapi pas panen. Ngoten. Jadi sedekah itu mirip kayak mertua saya itu. Mboke istri saya itu. Jadi dia hamil melahirkan, utang posone banyak, ning lali hitungane piro. Nah, akhirnya yang terjadi dia ngger Senin Kamis poso niatnya nyaur utang. Nah, tapi nek kokean piye mah gitu ya mudah-mudahan dianggap poso sunah. Tapi niat awalnya nyaur utang. Ya ngatus jenengan mau, jadi niatnya dulu adalah zakat, tapi ilmu yang mungkin kita dapatkan sekarang ternyata kalau belum sampai nisabnya, nah, maka nggak ada kewajiban untuk zakat, apalagi nggak haul, begitu dapat dibayar gitu kan. Maka yang terjadi nggih itu insya Allah terhitung sebagai sedekah. Ngoten. Ada lagi tak? Nggih, monggo. Itu barang habis saya gitu, akhirnya ada itu mungkin riwayat Abu Dawud. Nggih. Ibu Aisyah memakai apa itu perak.
Ditanya sama Rasulullah. Sudah dicakati belum? Ya, Aisyah, kenapa kamu pakai cincin seperti itu? Ya Rasul, ini supaya Rasul bisa itu loh, renyuh atau gimana? Cinta. Ya, lebih apa itu apa? Lebih cinta lagi loh. Akhirnya sudah Pak, itu kamu Jakati. Aisyah. Ya. Belum ya Rasul, meskipun itu Satu tok. Kecil, itu nanti bisa menarik kamu ke neraka. Itu bagaimana? Ya. Jadi itu tetap kembali kepada nisabnya, Pak. Gitu. Artinya gini, harta bendamu barangkali Bunda Aisyah kan punya yang lain. Ya. Nah itu sudah termasuk yang dihitung zakat belum gitu. Oh. Jadi bukan digawe parsial ngoten, tapi semuanya gitu. Nah jadi mungkin pas hitungan itu nggak kehitung. Nah, dan Nabi itu detail sampai seperti itu. Makanya Nabi itu sampai gampangannya nemu kurma satu pun juga nggak mau memakan, karena nggak tahu ini punya siapa gitu. Itu orang yang warok itu seperti itu. Hati-hati gitu. Iya, nonton. Nonton malih tekap. Nggih, pun dalu. Mobilnya mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan